Cacing pita. Cacing pita terkenal karena ukurannya bisa mencapai lebih dari 10 meter di dalam usus manusia. Tubuhnya pipih dan tersusun dari segmen-segmen panjang yang masing-masing dapat menghasilkan ribuan telur. Parasit ini masuk melalui daging babi atau sapi yang kurang matang. Uniknya, cacing pita tidak memiliki mulut. Ia menyerap nutrisi langsung melalui permukaan tubuhnya. Akibatnya, penderita bisa mengalami penurunan berat badan drastis meskipun makan banyak. Dalam kasus ekstrim, telur bisa menyebar ke organ lain seperti otak, membentuk kista berbahaya yang menyebabkan kejang, sakit kepala kronis, bahkan gangguan saraf serius. Infeksi ini disebut sistiserkosis dan merupakan komplikasi yang paling menakutkan dari cacing pita. Candiru. Candiru adalah ikan kecil dari sungai Amazon yang punya reputasi menyeramkan. Parasit ini biasanya masuk ke insang ikan lain dan menghisap darah, tetapi cerita horornya datang dari kemampuannya masuk ke uretra manusia saat orang buang air di sungai. Meski kasusnya jarang terjadi, Candiru menjadi legenda mengerikan di kalangan penduduk lokal dan para penjelajah. Tubuhnya transparan sehingga sulit terlihat, dan duri kecil di tubuhnya membuatnya sulit dikeluarkan jika sudah masuk. Ukurannya memang kecil, tapi cara hidupnya sebagai vampir sungai membuat Candiru termasuk salah satu parasit air paling terkenal dan ditakuti. Banyak mitos berkembang, meski bukti ilmiah soal serangan ke manusia masih diperdebatkan. Cacing pita siput. Parasit ini dikenal karena mengubah siput menjadi lampu disko berjalan. Telur cacing ini masuk ke siput, lalu larvanya berkembang di tentakel mata siput hingga membengkak, berwarna-warni, dan berdenyut seperti ulat. Burung yang melihat tentakel ini akan menganggapnya sebagai mangsa lezat lalu mematuk siput, sehingga parasit bisa masuk ke tubuh burung untuk melanjutkan siklus hidupnya. Ini adalah contoh nyata parasit yang memanipulasi perilaku dan penampilan inangnya demi kepentingan reproduksi. Siput yang terinfeksi jadi lebih sering berada di tempat terang dan terbuka, padahal biasanya siput suka bersembunyi. Perubahan mencolok ini membuat parasit ini salah satu contoh manipulasi alam paling menakjubkan. Jamur zombie semut. Jamur ini terkenal sebagai pencipta semut zombie. Spora jamur menempel di tubuh semut, lalu menembus ke dalamnya, menginfeksi otak, dan mengendalikan perilakunya. Semut yang terinfeksi dipaksa memanjat ke daun dan ranting tinggi, lalu menggigit erat sebelum akhirnya mati. Dari tubuh semut kemudian tumbuh bintang jamur yang akan melepaskan spora baru, siap menginfeksi semut lain. Fenomena ini sangat dramatis hingga sering dijadikan inspirasi film dan game bertema zombie. Uniknya jamur ini sangat spesifik, biasanya hanya menginfeksi semut tertentu. Hubungan parasit ini dengan inangnya menunjukkan betapa ekstrimnya evolusi bisa berjalan untuk memastikan kelangsungan hidup sebuah organisme. Kutu rambut. Kutu rambut adalah parasit kecil yang hidup di kulit kepala manusia, mengisap darah, dan menyebabkan rasa gatal hebat. Telurnya yang disebut nits menempel kuat pada batang rambut sehingga sulit dihilangkan. Infeksi kutu rambut sangat umum, terutama pada anak-anak, dan mudah menyebar melalui kontak langsung. Meski tidak membawa penyakit mematikan, parasit ini terkenal karena membuat frustrasi banyak orang, apalagi ketika serangan sudah parah. Uniknya kutu rambut sangat spesifik, hanya hidup di manusia, dan tidak bisa bertahan lama di hewan peliharaan. Sifatnya yang menjengkelkan, membuatnya salah satu parasit paling terkenal sepanjang sejarah, bahkan disebut sejak zaman Mesir kuno. Pengganti lidah ikan. Kutu laut ini dikenal sebagai satu-satunya parasit yang bisa menggantikan organ tubuh inangnya. Ia masuk ke mulut ikan, lalu menempel di lidah dan mulai menghisap darahnya, sampai lidah asli ikan mati dan mengecil. Setelah itu, parasit ini menempel di tempat lidah, berfungsi layaknya lidah baru. Ikan tetap bisa hidup normal, bahkan menggunakan tubuh parasit untuk mengunyah makanan. Fenomena ini unik dan menyeramkan, seakan-akan parasit benar-benar menyamar menjadi bagian tubuh inangnya. Tak heran, parasit ini dijuluki sebagai salah satu parasit paling aneh yang pernah ditemukan di lautan. Cacing tambang. Cacing kecil ini hidup di usus manusia, tetapi masuk melalui kulit. Biasanya telapak kaki yang kontak dengan tanah terkontaminasi. Larva menembus kulit, lalu menuju paru-paru sebelum akhirnya sampai ke usus. Di sana mereka mengisap darah dan menyebabkan anemia parah. Gejalanya termasuk kelelahan, lemas, dan pucat. Cacing tambang terkenal karena siklus hidupnya yang unik dan efeknya pada kesehatan masyarakat di daerah tropis miskin. Dahulu, penyakit ini sangat umum di pedesaan dengan sanitasi buruk. Cacing jangkar. Larnea atau anchorworm
adalah parasit pada ikan air tawar. Betinanya menempelkan kepalanya ke dalam tubuh ikan seperti jangkar, sementara ekornya menjulur keluar. Infeksi ini menyebabkan luka parah, membuat ikan lemah atau mati. Uniknya, betina yang sudah menempel akan berubah bentuk drastis. Hampir tidak terlihat seperti cacing, melainkan lebih mirip benang panjang. Parasit ini menjadi masalah besar di budidaya ikan karena sulit diatasi dan bisa menyebar cepat. Bentuk dan perilakunya yang ekstrim membuat Larnea menjadi salah satu parasit air paling terkenal di dunia perikanan. Cacing mata Afrika. Loa-loa atau cacing mata Afrika adalah cacing filaria yang bisa bergerak di bawah kulit manusia dan kadang terlihat melintas di bola mata. Parasit ini ditularkan lewat gigitan lalat pengisap darah di Afrika. Gejalanya termasuk bengkak dan rasa sakit di daerah tubuh tertentu. Melihat cacing bergerak langsung di mata membuat infeksi ini sangat terkenal dan menakutkan. Meski jarang menyebabkan kematian, rasa tidak nyaman dan efek visualnya menjadikan loa-loa salah satu parasit paling unik sekaligus mengerikan. Amuba pemakan otak. Walaupun bukan parasit klasik, amuba ini terkenal karena infeksinya sangat fatal. Ia masuk ke tubuh manusia lewat hidung saat berenang di air hangat, lalu menuju otak. Di sana, ia menghancurkan jaringan otak, menyebabkan penyakit bernama meningoencephalitis amuba primer. Kasusnya langka, tapi hampir selalu berakhir dengan kematian. Naegleria fowleri disebut sebagai amuba pemakan otak, membuatnya salah satu parasit paling menakutkan meskipun jarang ditemui. Keunikannya adalah rute infeksi yang tak biasa dan agresivitasnya dalam menyerang otak manusia. Cacing darah. Cacing darah adalah cacing pipih yang hidup di pembuluh darah manusia, terutama di sekitar usus dan kandung kemih. Larvanya menembus kulit saat seorang berenang di air tercemar. Penyakit yang diakibatkan disebut sitosomiasis dengan gejala mulai dari ruam, sakit perut hingga kerusakan hati atau ginjal. Uniknya, jantan dan betina hidup berdampingan dalam posisi berpasangan. Betina berada di dalam lakukan tubuh jantan sepanjang hidupnya. Hubungan unik ini membuat Schistosoma disebut sebagai cacing pasangan setia, meski dampaknya ke manusia sangat merusak. Tungau wajah. Demodex atau tungau wajah adalah tungau mikroskopis yang hidup di folikel rambut dan kelenjar minyak wajah manusia. Hampir semua orang memilikinya, tapi biasanya tidak berbahaya. Uniknya mereka aktif bergerak di kulit saat malam hari untuk kawin, sementara siang hari bersembunyi di folikel. Pada beberapa orang, jumlahnya bisa sangat banyak dan menyebabkan kulit seperti rosacea. Fakta bahwa parasit ini hampir hidup di wajah hampir semua orang tanpa kita sadari, membuat Demodex menjadi salah satu parasit paling unik sekaligus bikin merinding. Parasit kepiting. Sakulina atau parasit kepiting adalah parasit bernakel yang menginfeksi kepiting. Larvanya masuk ke tubuh kepiting lalu tumbuh menjadi jaringan yang mengambil alih sistem reproduksi inangnya. Kepiting yang terinfeksi berhenti berkembang biak dan seluruh energinya diarahkan untuk merawat telur parasit. Uniknya, bahkan kepiting jantan bisa dipaksa berperilaku seperti betina, merawat parasit seolah-olah itu telurnya sendiri. Fenomena ini adalah contoh ekstrim bagaimana parasit bisa mengendalikan fisiologi dan perilaku inangnya.